Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-42 sampai dengan 46. Ayat yang ke-42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala ta'niya fi dzikri. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kalian berdua lalai dalam mengingatku. Tafsir ayat yang ke-42, ketika Allah menceritakan mengenai kenikmatan yang dilimpahkan kepada Musa yang bersifat agamis maupun duniawi, Allah berfirman kepadanya, Izhab anta wa akhuka, pergilah kamu beserta saudaramu yaitu Harun, bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku, yaitu tanda-tanda kebesaran yang berasal dariku yang mengindikasikan kepada al-haq dan keindahannya, serta mengindikasikan buruknya rupa kebatilan seperti tipu daya, tongkat, dan lainnya. Sejumlah 9 tanda-tanda kekuasaan menuju Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Wala ta'niya fi dzikri, dan janganlah kalian berdua lalai dalam mengingatku. Maksudnya, janganlah kalian kendor semangat dan jangan malas untuk senantiasa berzikir kepadaku dengan cara menjaga kontinuitasnya. Pegangi hal ini terus, sebagaimana janji kalian berdua untuk selalu melakukannya. Kai nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya zikir kepada Allah mendatangkan kemudahan dalam menangani seluruh urusan, menggampangkan urusan, dan meringankan beban tanggungan. Ayat yang ke-43, Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tafsir ayat yang ke-43, Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maksudnya telah melebihi batas kenormalannya sebagai manusia dalam kekufuran, arogansi, tindak aniaya, dan permusuhan. Ayat yang ke-44, Faqula lahu qaulal labina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut. Tafsir ayat yang ke-44, Faqula lahu qaulal layyina, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, yaitu perkataan yang enak didengar, lunak, dengan kelembutan, persuasif, etika dalam tutur kata, tanpa ada unsur kekejian, pamer kekuatan dan kekerasan dalam perkataan, serta sikap kasar dalam tindakan. La'allahu, mudah-mudahan, melalui perkataan yang lembut, yatadzakkaru, dia ingat tentang perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya, hingga tergugah untuk mengerjakannya. Aw yakhsha, atau takut akan segala sesuatu yang membahayakan dirinya, sehingga meninggalkannya. Sesungguhnya tutur kata yang lembut akan mengundang perubahan itu, dan omongan yang kasar akan melahirkan antipati pada dirinya. Tutur kata yang lunak ini diperjelas dalam firman Allah, Faqul hallaka ila ang tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan, dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu agar kamu takut kepadanya. An-Nazi'at 18-19. Sesungguhnya ungkapan di atas memuat sisi kelembutan dan kemudahan tanpa ada unsur keburukan yang sangat jelas sekali bagi orang yang merenunginya. Beliau memulai dengan kata hal, apakah yang menandakan tawaran dan ajakan diskusi yang tiada seorang pun membencinya. Beliau mengajaknya untuk menyucikan dan membersihkan diri dari kotoran-kotoran maknawi, yang intinya adalah membersihkan diri dari kesyirikan yang bisa disambut oleh setiap akal yang sehat. Beliau tidak mengatakan, aku akan membersihkan dirimu. Akan tetapi,
berkata, "Tazakka, engkau membersihkan diri. Engkaulah orang yang menjalankannya." Selanjutnya beliau mengajaknya menuju jalan Rabb-Nya yang telah merawat dan mencurahkan kenikmatan padanya dengan kenikmatan lahiriah dan batiniyah yang sudah sepantasnya timbal balik, yaitu rasa syukur dan mengingat nikmat-nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha," dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabb-Mu agar kamu tetap takut kepadanya. Ketika dia tidak mau menerima perkataan yang lembut yang keindahannya sanggup memikat hati, maka dapat diketahui bahwa peringatan sudah tidak mempan lagi baginya. Allah pun menyiksa dengan siksaan zat yang maha perkasa lagi maha kuasa. Tafsir ayat yang ke-45, qala rabbana innana takhafu an yafruta alaina au ayyatgha. Berkatalah mereka berdua, "Ya Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa dia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Tafsir ayat yang ke-45, qala rabbana innana takhafu ay yafruta alaina. Berkatalah mereka berdua, "Ya Rabb kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa dia segera menyiksa kami." Maksudnya menyegerakan siksaan dan menimpakannya pada kami sebelum kami menyampaikan risalah-risalahmu kepadanya dan menegakkan hujah atas dirinya. Au ayat go, atau akan bertambah melampaui batas. Maksudnya semakin angkuh terhadap kebenaran dan melampaui batas dengan kerajaan, kekuasaan, pasukan, dan para pendukungnya. Ayat yang ke-46, qala la takhafa innani ma'akuma asma'a wa ara. Allah berfirman, "Jangan kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Tafsir ayat yang ke-46, qala la takhaf. Allah berfirman, "Jangan kamu berdua khawatir, dia akan menyegerakan siksaan pada kalian berdua, karena innani ma'akum asma'u wa ara." Sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Maksudnya, kalian berdua di bawah pelindungan dan perhatianku dari kejahatannya. Aku mendengar perkataan kalian berdua dan melihat semua kondisi kalian berdua. Maka janganlah kalian takut. Maka rasa takut sirna dari mereka dan hati mereka menjadi tentram dengan janji Rabb mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.